Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga dengan Desa Logandu, sebuah desa yang terletak di bagian utara Kabupaten Kebumen, tepatnya 33 km ke arah utara dari ibu kota kabupaten. Terdapat sebuah desa yang memiliki luas 726,415 hektar dengan kondisi geografis pegunungan. Desa Logandu memiliki batas-batas sebelah utara Desa Kalibening, sebelah selatan Desa Peniron, sebelah barat Desa Selapar, dan sebelah timur Desa Kebakalan. Sebuah desa yang luas dengan jumlah penduduk 4.631 jiwa, dibagi dari 5 dusun, 3 RW, dan 29 RT. Meskipun sebuah desa di pegunungan, tapi secara perlahan namun pasti dengan potensi dan yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, berusaha untuk mengejar ketertinggalan dengan desa-desa yang lain. Tahapan dan proses penyusunan RPJM Desa Logandu diawali dengan sosialisasi tentang rencana penyusunan RPJM Desa 2011-2015. Untuk Desa Logandu, niki mengko sing dirembuk kuwi dadi telung cara gerakan kuwi telung nggih. Mengko sing sapuntuk ngrembuk masalah nggih jaringan ya. Banjur sing sapuntuk maning mengko ngrembuk masalah mangsa. Mangsa kuwi penting banget sebab sampean kabeh kuwi gandenge urip setahun kuwi karo mangsa. Lah kaping telune ya sing nang desa kuwi ana pemerintahan, ana sarapane, ana cara sapane si laki kaki sapa nanti kowe prabot sa andane karo lembaga badan kuwi ngatur nang desa. Lah kuwi pada masalahe apa sebab kabeh kuwi ana bagus nggih. Nah kuwi kok dibuka. Dadi sing sampean kabeh kan orang lanang tok. Nggih. Ana wadone kae kudu ana wadone. Bocah bareng mengko ya kaya punika bocah di sini. Nggih. Dadi lanang wadon bocah bareng kok
pada dikumpulaken dikon rembug kepentingane dhewek-dhewek kanggo bareng-bareng aja dhewek ini kanggo bareng-bareng. Carane ngrembug kuwi mengko ana sing cara kene kuwi ana sing dampingi lah. Nyong ki gawa kanca ki kok pada dampingi bareng-bareng. Nggih. Nyong dhewe sih bingung bareng-bareng. Sareng-sareng. Bagi mengko juduling lakon ki engko masalah-masalah ki engko wis rampung dilebokna nang desa kuwi kanggo patokan nang desa. Berkaitan dengan wilayah yang alat untuk melihatnya adalah sketsa desa. Nanti yang dicari permasalahannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi di wilayah secara umum, mulai masalah, penyebab sampai dengan Nah, ketika merumuskan masalah, ketika menuliskan masalah, syaratnya adalah pertama harus jelas masalahnya apa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kapasitas atau kalau yang bersifat fisik itu di kapasitas atau volume. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan lokasi. Artinya ketika menyampaikan masalah ini, masalahnya harus tertulis dengan jelas apa, kemudian kapasitas atau volumenya berapa, dan lokasinya di mana. Yang kedua, ini hanya berkait dengan kelembagaan. Tugasnya jenengan pertama adalah mengidentifikasi jumlah lembaga yang ada di dusun yang sampai pada tingkat desa. Apa saja diidentifikasi. Nah, lurah sak perangkatnya itu masuk yang namanya pemerintah desa. Sudah ada BPD, PKK, RKMD dan seterusnya sampai yang termasuk yang non formal tadi, kelompok EBREK, kelompok Yasinak, kelompok dan lain sebagainya. Yang ketiga,
Lombok Selatan ini berkait melihat kondisi masyarakatnya berdasarkan kalender musim. Sehingga ketika penulisan masalah yang berkaitan dengan musim, ketika penulisan masalah, maka yang harus ditulis masalah pertama adalah tentang musimnya. Pernyataannya yang ini, untuk yang ketiga, pernyataan berkaitan dengan kondisi musim. Apa yang kamu temukan di selama perjalanan? Ya, kita akan mengobservasi di mana kita akan melihat bagaimana tentang kondisi umum gambaran desa kita sampai dengan segala sesuatu yang ada yang terjadi di desa kita. Akan mewakili hasil diskusi dari tentang masalah pendidikan, akses dari PAUD sampai dengan SLTA, pendidikan di bawah umur 5 tahun. Di sini masih sangat memprihatinkan karena faktor orang tua yang belum sadar pentingnya pendidikan di usia balita. Pelayanan PAUD juga masih kurang faktor ekonomi dan kemauan dari anak sendiri. Sedangkan pendidikan SD masih ada yang putus sekolah karena faktor biaya dan faktor lingkungan dalam pendidikan, melayani fasilitas yang sudah mendukung. Untuk SLTP, jarak rumah yang sekolah jauh sehingga menghambat pendidikan pada jangkau. Dua, faktor ekonomi yang kurang mendukung. Tiga, kurangnya perhatian dari orang tua. Empat, pendidikan orang tua tentang pendidikan terlalu ada orang tua tentang pendidikan terlalu sempit. Untuk SLTA, faktor yang kurang mendukung, biaya, kemauan dari diri sendiri, orang tua kurang mendukung, fasilitas sekolah kurang memadai karena masih dalam proses pembangunan, fasilitas peralatan masih sangat minim, kurangnya tanggung jawab dari diri sendiri. Mriki menika wonten ingkang saking pendidikan, terus saking remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh masyarakat kedah dipun kembalakan wonten mriki. PBD naik Kabupaten Kebumen tergantung panjenengan, salah satunya adalah PBB Lembano dan Lunas. Karya desa berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa untuk tahun anggaran 2011-2015. Proses lokakarya pada kesempatan siang hari ini dengan melibatkan semua unsur dan elemen masyarakat yang ada di Desa Logandu, mulai dari pemerintah desa, lembaga desa, unsur pendidikan,
unsur perempuan dan juga unsur yang lain, diharapkan proses penyusunan dari RPJMdes ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan oleh kita bersama, yakni sebuah perencanaan pembangunan yang partisipatif. Nah, tekan bahasa aktif mulai. Intinya partisipatif ya ini seperti ini. Partisipatif adalah ya seperti ini. Proses penyusunan perencanaan yang melibatkan dari semua unsur masyarakat. Ya, duduk bersama, merencanakan bersama, dan nanti kita analisa. Kita jingkringi bersama dan nantinya menjadi sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang resmi yang akan kita gunakan selama 5 tahun ke depan, dan nanti kita setiap proses perjalanannya kita evaluasi bersama, dan mestinya hasilnya pun juga untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan bersama-sama warga masyarakat desa. 27 November 2010, setelah mendapat persetujuan dari BPD, akan ditetapkan RPJM Desa Lugandu. Untuk itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rencana pembangunan jangka menengah desa Lugandu untuk tahun 2011-2015 saya nyatakan ditetapkan.